Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku ini. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang masalah ambeien saat hamil dan setelah melahirkan. Kayak gimana sih? Aku akan membahas beberapa pertanyaannya, misalnya obat apa yang manjur, terus gimana rasanya ambeien, habis itu pas lahiran itu gimana, sakit banget atau enggak, terus bisa lahiran normal atau enggak, dan lain-lain seputar ambeien. Jadi stay tune terus ya. Pertanyaan nomor 1 adalah gimana rasanya hemoroids atau gimana rasanya punya ambeien? Menurutku pertanyaan nomor 1 ini agak aneh, tapi ini cukup penting untuk dibahas. Soalnya waktu aku kena ambeien itu atau aku muncul hemoroids itu, aku nggak tahu atau aku nggak kerasa gitu teman-teman. Soalnya sebelum aku hamil itu aku nggak pernah sama sekali punya hemoroids, dan ketika hamil 1 minggu sebelum melahirkan itu baru muncul kecil. Nah, ketika melahirkan normal, aku nggak tahu kan kalau misalnya hemoroidsnya itu semakin parah. Nah, aku pikir sakit di bagian bawah itu karena pasca melahirkan dari jalan lahirnya, tapi ternyata bukan. Yang sakit itu adalah hemoroids, dan aku baru sadar 1 minggu kemudian. Gejala-gejala yang muncul yang pertama adalah jelas ya, terasa nggak nyaman di area belakang atau maaf di daerah anus. Selain itu ada bengkak atau ada benjolan. Nah, benjolanku itu sekitar sejempol teman-teman, jadi itu besar banget, tapi aku nggak kerasa kan, aku kan nggak pegang-pegang gitu ya. Tapi setelah seminggu kemudian aku baru sadar. Nah, habis itu kalau misalnya kita maaf BAB itu sakit banget. Terus bisa ada darahnya, tapi waktu itu aku nggak ada darahnya, tapi tetap aja sakit banget dan perih banget gitu. Jadi muncul benjolan, lalu merasa nggak nyaman, sakit, dan gatal. Pertanyaan kedua yang sering muncul adalah kalau misalnya kita hamil terus muncul ambeien atau muncul hemoroid, apakah bisa lahiran normal? Nah, ini yang sering was-was nih ibu hamil yang lagi punya hemoroid. Jawabannya bisa teman-teman, tetapi itu kita harus konsul ya ke dokter, dan itu melihat grade-nya. Jadi hemoroid itu ada 4 grade 1 sampai grade 4. Grade 4 itu yang paling parah, yaitu ketika hemoroid kita itu muncul di bawah anus, maksudnya muncul keluar dari anus, lalu dia itu nggak bisa masuk, walaupun kita masukkan pelan-pelan pakai jari gitu, pakai tangan, tapi dia tetap muncul lagi, dan dia nggak bisa kita masukin kembali. Nah, waktu itu aku masuk grade 4 nih, soalnya nggak bisa banget dimasukin, soalnya terlalu besar. Nah, kemudian grade 3 itu adalah yang dia muncul di bawah anus, tetapi dia bisa dimasukkan kembali oleh kita sendiri atau oleh orang lain atau oleh dokter dengan ditekan perlahan-lahan gitu. Nah, kalau grade 2 itu dia muncul di luar anus ketika kita mengejan atau ketika kita BAB, tetapi kalau misalnya udah selesai BAB-nya gitu, dia bisa masuk sendiri tanpa kita masukin gitu, dia udah masuk sendiri. Nah, kalau grade 1 itu dia nggak keluar dari anus, jadi hemoroidsnya itu ke bawah gitu ya, tetapi nggak sampai keluar dari anus. Jadi untuk menjawab pertanyaan kedua ini, apakah bisa melahirkan normal dengan hemoroid? Jawabannya adalah terserah mams, semantapnya mams aja apakah ingin lahiran normal walaupun ada hemoroid, dan juga sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Nah, dokter ini akan mengarahkan mams sebaiknya lahiran normal atau lahiran sesar. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Untuk anak kedua dan seterusnya, jika ada hemoroids lagi, apakah bisa lahiran normal lagi? Jawabannya tentu bisa, mam. Seperti aku, kalau pengalamanku ya, nah di anak pertama kan aku ada hemoroid setelah melahirkan. Nah, lalu hamil lagi nih, kesundulan gitu. Nah, ternyata hemoroidsnya muncul lagi sejak trimester pertama, trimester kedua, sampai trimester ketiga itu masih juga hemoroids. Jadi aku tuh khawatir banget gimana nanti lahirannya, pasti sakit banget kan hemoroidsnya. Dan ternyata beda, mams. Hemoroidsku di anak keduaku itu ketika melahirkan ternyata tidak sakit atau tidak menimbulkan rasa yang sangat gak nyaman seperti ketika aku melahirkan anakku yang pertama, asalkan kita rajin makan makanan dan minum minuman yang berserat. Pertanyaan yang keempat, gimana kalau dokterku menyarankan untuk sesar karena ada hemoroids, tapi aku itu pengen banget lahiran normal? Nah, gini mams, jadi setiap dokter akan berbeda ya.
Nah, misalnya nih, Mams mengeluhkan, dokter, saya ada hemoroid, gimana ini? Nah, biasanya ada dokter yang akan hanya menanyakan aja sebesar apapun hemoroidnya, lalu kalau misalnya BAB berdarah atau tidak gitu. Jadi seperti dokterku, dia cuma tanya aja gitu loh teman-teman. Nah, tapi dia tidak menyarankan sama sekali untuk sesar. Katanya jalan untuk lahiran sama jalan untuk BAB atau anus itu beda jalur gitu katanya, tapi kan ya tetap aja sakit ya teman-teman gitu. Jadi ada banget dokter yang cuman kayak gitu doang, jadi dia nggak bakalan memusingkan hemoroid, pokoknya normal, pro normal gitu. Nah, tapi ada juga dokter yang menganjurkan untuk sesar aja karena memang sangat tidak nyaman untuk ibu ketika melahirkan ada hemoroid. Maksudnya ketika melahirkan normal mengejan gitu ya, terus ada hemoroid, dikhawatirkan nanti hemoroidnya akan semakin parah. Dan ada juga dokter yang akan merujuk kalian ke poli lain, bukan poli kandungan, untuk diperiksa seberapa parah hemoroidnya, dan baru kalian akan diputuskan akan melahirkan secara normal atau secara sesar, seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya nih ya, dokter kalian itu mintanya sesar padahal kalian itu kepengennya normal, cobalah cari dokter lain, mencari second opinion. Barangkali dokter lain mengira kalau ini tuh nggak apa-apa untuk lahiran normal, jadi kalian bisa lahiran normal dengan dokter yang lain aja gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya kalian ada hemoroid tapi takut untuk lahiran normal, tapi dokternya itu memaksakan untuk lahiran normal padahal kalian ingin sesar aja, ya cari second opinion ke dokter lain. Barangkali dokter lain mengira bahwa hemoroid kalian itu parah dan harus lahiran sesar. Pertanyaan kelima adalah, apakah benar hemoroid itu bisa sembuh pasca melahirkan? Karena ketika aku setelah melahirkan, hemoroid sebegitu parah, aku tuh pesimis teman-teman. Ini sepertinya akan berada di hidupku, maksudnya hemoroid ini akan muncul selama-lamanya. Dan jawabannya adalah tidak teman-teman, tidak selama-lamanya, bahwa hemoroid ini akan sembuh. Pertanyaan keenam, jadi berapa lama sembuhnya? Nah, jadi hemoroid ini memang umum terjadi ketika kita hamil, terutama hamil tua, dan setelah melahirkan atau postpartum ini ya. Jadi banyak sekali yang merasakan hemoroid ini pasca melahirkan. Jadi ibu-ibu tidak sendirian. Sebagian besar akan selesai dalam masa berminggu-minggu atau seminggu sudah selesai hemoroidnya, dan beberapa kasus bisa sampai berbulan-bulan. Untuk pengalamanku, aku itu hemoroid selama 2 bulan. 2 bulan lebih teman-teman, jadi emang lama sekali. Permasalahan yang ketujuh, bagaimana kalau kita itu takut untuk BAB karena ada hemoroid nih. Nah, kalau misalnya kita ada hemoroid ya teman-teman, sebaiknya tidak memaksakan untuk mengejan. Jadi kita itu BAB-nya harus menunggu panggilan alam. Kalau misalnya udah ada panggilan alam banget gitu, baru kita ke kamar mandi gitu. Jadi jangan sampai kita mengejan, karena kalau kita mengejan itu akan memperparah keadaan. Tapi kalau misalnya gak mengejan kan nanti gak keluar-keluar, atau misalnya stoolnya itu akan keras lama-lama. Nah, caranya kita pakai obat yang dimasukkan ke dalam anus, dan itu akan merangsang supaya stool kita itu akan lembek dan bisa keluar sendiri, dan akan membuat kita terpanggil oleh alam. Kalau aku sih pakai Dulcolax ya teman-teman, itu tuh manjur banget, jadi aku langsung terpanggil oleh alam dan kemudian bisa BAB dengan lancar. Pertanyaan yang ke-8 ini biasanya ditanyakan nih, yaitu kalau misalnya AB-nya itu kita masukkan sendiri pakai tangan atau pakai jari kita sendiri ketika kita di kamar mandi gitu, itu apakah bisa mempercepat proses kesembuhan? Kebanyakan hemoroid yang muncul itu bisa dimasukkan sendiri oleh kita atau bisa dimasukkan oleh tenaga kesehatan dengan tekanan tertentu gitu ya, pelan-pelan gitu. Tapi untuk kasusku kemarin, untuk pengalamanku itu tidak, teman-teman, tidak. Itu karena sakit banget dan gede banget, jadi no. Yang penting diobatin, habis itu menjaga pola makan, itu lama-lama akan mengecil sendiri dan akhirnya masuk sendiri. Pertanyaan yang ke-9, jadi kapan kita harus pergi ke dokter ketika kita ada hemoroid? Maksudnya seberapa parah hemoroid kita baru kita pergi ke dokter. Nah, kita pergi ke dokternya itu kalau misalnya kita benar-benar sudah tersiksa gitu ya. Kalau misalnya ketika BAB itu darahnya itu yang muncul banyak sampai kita lemes gitu, habis itu benar-benar merasa nggak nyaman, hemoroidnya itu udah masuk keluar lagi gitu, habis itu gatel, nggak nyaman, sakit banget. Nah, itu lebih dari 1 minggu baru kita pergi ke dokter. Dan kalau aku nggak ke dokter, aku pergi ke puskesmas, dan oleh puskesmasnya dikasih obat yang sangat mujarab. Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-10, obat apa sih yang mujarab atau yang bisa menyembuhkan dengan cepat hemoroid yang bikin gak sakit dan bisa langsung sling hilang gitu. Betul tuh ya.
aku cari di Google kayak gimana cara menyembuhkan hemoroids nih, soalnya kan sakit banget. Nah, katanya di Google itu kan disuruh sit baths atau duduk di atas air panas gitu ya. Aku coba tuh teman-teman duduk di atas air panas gitu di bak. Aduh, ternyata tambah sakit ya teman-teman. Itu menurutku itu nggak recommended, tapi biasanya di Google atau di YouTube gitu biasanya direkomend seperti itu, sama dokter pun disuruh seperti itu. Tetapi ternyata untuk kasusku, untuk pengalamanku, itu akan membuatku semakin tersiksa karena hemoroidnya itu kan jadi tersentuh gitu kan, tersentuh air, tersentuh tangan kita, itu akhirnya menjadi tambah sakit. Jadi aku tidak menyarankan untuk sit baths. Lalu salep nih, kalau misalnya kita kasihin salep, apakah itu menyembuhkan? Menurutku, maksudnya untuk pengalamanku kemarin ya, menurutku itu tidak ya teman-teman ya. Dia itu hanya meringankan rasa nggak nyaman aja dan meringankan rasa gatal. Jadi kayak gatalnya itu sedikit hilang, nggak nyamannya itu sedikit hilang, tetapi tidak mengecil juga dan tetap sakit juga. Nah, lalu obat apa yang paling mujarab? Nah, obat yang mujarab itu aku dikasih oleh puskesmas, itu namanya adalah antemoroid. Nah, obat yang namanya antemoroid ini yang aku dapat dari puskesmas ini, yang aku bilang sangat mujarab ini, itu dia empuk ya teman-teman ya. Dia itu seperti kapur tulis tapi empuk. Nah, itu kita masukkan ke dubur kita sebelum tidur, dan besoknya itu akan langsung terasa khasiatnya dibandingkan sama obat-obat ambeien yang lain. Itu yang aku alami ya, ini menurut pengalamanku gitu teman-teman. Kira-kira aku habis antemoroid itu 10 biji dan udah langsung sangat-sangat drastis gitu loh perkembangannya. Jadi langsung sembuh kalau dikasih antemoroid ini. Jadi top banget deh antemoroid ini. Harganya kayaknya agak mahal, tapi itu bener-bener worth it banget. Aku cuman habis nggak sampai 1 lusin udah sembuh. Tapi 2 bulan kok bisa. Iya, soalnya aku itu ke puskesmasnya agak lama gitu deh teman-teman, karena aku kan nyadar kalau aku hemoroid itu kan setelah agak lama ya, setelah melahirkan kira-kira seminggu atau lebih, itu aku baru sadar kalau aku punya hemoroid. Jadi summary-nya teman-teman, untuk teman-teman yang sudah melahirkan ini selamat ya. Dan kalau misalnya kalian ada hemoroid pasca melahirkan, jangan khawatir, akan sembuh, pasti sembuh asalkan kita menjaga pola makan, makan makanan yang berserat, gempur buah terus, itu supaya kita hemoroidnya nggak semakin parah, dan usahakan pengobatan. Nah, kalau masih hamil nih dan ada hemoroid, takut melahirkan normal, itu gimana? Maksudnya bisa nggak ya melahirkan normal dengan hemoroid? Jawabannya bisa, memang sakit sekali, tetapi itu berakhir. Sakitnya cuma beberapa jam, mungkin 2 jam, mungkin 1 jam, mungkin setengah jam, tapi itu berakhir dan kita sudah melihat anak kita di pangkuan kita itu akan menyembuhkan rasa sakit itu. Jadi jangan takut melahirkan normal dengan hemoroid. Oke, itu tadi ke 10 pertanyaan yang biasanya ditanyakan pasca melahirkan dan ketika hamil mengenai ambeien atau hemoroid. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini dan subscribe ke channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.